itu melalui input itu, bisa dikatakan bahwa SKPD mesti harus tahu. Karena itu rutin kita lakukan. Kita pasti ada. Tindak lanjut inmen pasti, input itu pasti ada. Jadi, nuwun sewu, kita nggak ada standar ganda dalam hal ini karena pasti tahapan-tahapan ini kita lakukan, Mas. Dan pada keadaan-keadaan khusus pasti kita bertemu dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan, hal-hal yang mana yang lebih krusial kita pasti seperti itu. Jadi kita lakukan seperti itu. Nah, permohonan maaf, lah ini kenapa kok tiba-tiba dinas pendidikan seperti itu? Pertanyaan kan seperti itu tadi. Iya. Mereka itu beranggapan bahwa sesuatu kegiatan yang sudah ada di DPA itu ya sudah dilaksanakan begitu saja. Ya, mungkin yaitu tadi kurang merespon melihat kondisi pada saat itu 2 minggu yang lalu, kan kayak gitu kan Mas? Iya. 2 minggu yang lalu perkembangannya seperti apa? Gitu ya. Ya mungkin mohon maaf ini karena pengaruh PLT atau bagaimana, atau mungkin karena banyak faktor kesibukan pada akhir-akhir ini, kok bisa seperti ini, saya pun juga nggak tahu waktu itu. Dan saya dilapori Pak Inspektur waktu itu menyampaikan bahwa Pak ini saya diundang sebagai narasumber apa Mas? Bintek apa? Bintek di Solo dari Unwahas, kayak begitu. Lalu pesertanya siapa? Rekan-rekan dari pendidikan. Loh, rekan-rekan pendidikan kemana harus ke sana? Saya sendiri juga baru tahu itu Mas. Dan saya pikir juga nggak banyak kan begitu. Saya pikir nggak banyak, hanya satu kelas mungkin 50 orang dan sebagainya, ya masih anulah. Ternyata kok saya pun juga tahu dari teman-teman wartawan kemarin pada ke saya itu kan, begitu munculnya masalah ini. Ya, ini saya anggap bahwa ini adalah keteledoran teman-teman kami di Dinas Pendidikan. Artinya mereka informasinya tahun kemarin pun juga sudah melaksanakan seperti itu. Dan kalaupun melaksanakan, pastinya harus SOP-nya kan dijalankan, kan begitu Mas? Ya. Ya, sehingga ya seperti itu pasti mereka harus menerapkan bahwa semua yang berangkat itu harus rapid antigen negatif. Saya pun melakukan ini pada saat wawancara dengan pansel teman-teman yang mengikuti JPDP itu dilaksanakan di sini pun saya melakukan rapid antigen negatif dulu. Ada 2 orang waktu itu positif. Ayo silakan ikuti tapi dengan daring. Zoom. Yang tidak reaktif, ayo kita bisa pertemuan langsung seperti ini. Ya, ini mungkin mohon maaf keteledoran daripada teman-teman dinas kesehatan, dan kita sudah tegur baik pada PLT maupun teman-teman kami juga sudah langsung tindak lanjuti, kita kumpulkan, ada dari inspektorat, ada dari BPKD, dari Bapperlitbangda, dari bagian di Sekda dan sebagainya, kita lakukan evaluasi. Jadi itu Mas kondisinya. Dan untuk lapangannya seperti apa, kita sudah lakukan tracking ya Mas ya, sudah kepada semuanya, dan dilakukan rapid antigen, dan mereka kalau dinyatakan reaktif akan dilakukan isoman dan sebagainya, sudah dilakukan. Nah makanya kemarin saya langsung berinisiatif, begitu Mas Imam laporan, saya berinisiatif karena saya juga dekat dengan Mas Sotong, saya langsung telepon. Wes tak teleponnya, Mas Sotong ya saudara-saudara kita, harus mendapat informasi yang butuh. Ya. Jadi kita akan menunggu masa inkubasinya, ini kan 2 minggu kan begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan pendidikan ke depan kan gitu kan? Ya. Lanjutannya. Nah, ini begitu hari ini kita terima juga, kelihatannya apakah ini juga pengaruh daripada libur panjang dan sebagainya. Ini kita masuk level 3 ya. Kasusnya naik sedikit, level 3. Bukan berarti di vaksinnya tidak, tetapi ada apa Mas? Istilahnya monggo. Penyidik yang bisa nyampaikan Mas Imam. Jadi untuk penentuan kenapa kok kita masuk level 3? Kenapa level 3? Ini memang ada beberapa faktor. Jadi faktor pertama itu jumlah konfirmasi atau jumlah yang positif pada minggu ini. Jadi minggu ini dilihat berapa jumlah yang positif atau yang kasus aktif itu. Nah itu sangat menentukan bahwa warga penduduk di Brebes ini bukan hanya yang tinggal di Brebes toh, yang ber-KTP Brebes pun ikut. Sehingga
Kalau persyaratan lain seperti apa namanya vaksin, seperti testing, tracing, itu sebenarnya kita sudah memenuhi syarat untuk level 2. Tapi jumlah yang dirawat eh, cut off tanggal 27 berarti kemarin ya. Cut off tanggal 27 itu masuk kita di standar nilai level ketiga. Jadi ada batasan contoh kurang dari 20, kurang dari 200 karena perkaliannya 20 per 100, 20 per 100 kali jumlah penduduk per minggu. Nah, persentase dirawatan ini kalau masuk di level 2 itu nggak boleh lebih dari 10. Ternyata kita 10,88 sehingga hanya kacak 0, itu kita masuk ke level 3. Itu pun hampir sebagian bukan dirawat di Brebes, Pak. Jadi ada penduduk yang urban, ada penduduk yang perbatasan, itu dirawatnya di Purwokerto, di Kardina, di Harapan Anda. Sekalipun di sana dirawat, itu masuk ke kita. Nah, akumulasi itulah yang menyebabkan kita masuk ke level 3. Hari ini berapa kasus Pak yang ada? Hari ini sebentar ya, tak kasus aktifnya hari ini ya.